Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul SPDI. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan B1 tahun 2024 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 3 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini pada pagi penjelasan ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir lagi di tempat ini guna melaksanakan salah satu aktivitas kita yakni proses belajar mengajar. Salam dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita di persada bumi ini. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dipimpin oleh duduk siap, berdiri, beri salam. Duduk kembali. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dipimpin oleh Zulkifli. Ya, awal dengan tahu siapa. Marilah kita membaca surah Al-Ikhlas. lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ketua Kelas depan semua diharap melihat. Tiga jam nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, bangsa dan tanah air.
Bacain dulu ya. Mana Siti Nur Fatihah Supra. Kita mulai pelajaran hadisnya. Lalu kita sudah bahas ya tentang perilaku terpuji. Mana perilaku terpuji yang sudah kita bahas, yakni perilaku terpuji kepada orang tua, kepada guru, dan kepada orang lain. Baik, hari ini kita akan melangkah, yakni aku bangga mampu berpuasa. Ya, cara kita adalah memahami ibadah puasa. Baik, coba diperhatikan di layar. Sekarang layar dulu. Oke, terkait dengan ibadah puasa, menurut Anda setelah diamati gambar ini gambar apa? Ada yang bisa ya? Buka puasa. Orang yang sedang apa? Berbuka puasa. Ini adalah suasana orang lagi berbuka puasa. Yang pertama adalah apa yang kamu rasakan ketika bulan Ramadan tiba? Ada yang bisa jawab? Coba. Apa yang Anda rasakan ketika bulan suci Ramadan tiba? Rasanya bagaimana? Senang. Ya. Nah, ada bahagia. Bahagianya karena apa? Karena bisa berlomba. Ya, bisa mungkin berlomba katanya untuk meraih pahala yang lebih banyak. Apa lagi? Bahagianya senangnya kenapa? Berbuka puasa bersama. Ya, bisa berbuka puasa bersama. Apa lagi? Apa lagi? Kenapa Anda senang ketika bulan suci Ramadan tiba? Nah, bisa pergi tasbih. Pergi tarawih bersama-sama. Apa lagi? Salat berjamaah. Ya. Saya rasa itu kenapa kita senang menyambut bulan suci Ramadan itu. Salah satunya tadi adalah dengan adanya bulan suci Ramadan kita bisa meraih pahala yang berlipat ganda dengan amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Beberapa? 3. Berarti hanya 3 ya. Yang lainnya tidak masuk kategori lanjut. Nah, sekarang saya ingin Anda memahami narasi dulu yang ada di bukunya tentang gelar Ramadan tiba. Coba dibaca, saya berikan waktu 5 menit silakan. Baca narasinya. Ini ya, gelar Ramadan tiba. Kami terkait dengan narasi tersebut. Ada yang bisa mengucapkan 1 2 kalimat? Apa yang narasi yang Anda sudah baca, apa yang Anda pahami situ tentang jelang Ramadan tiba? Silakan. Apa? Membersihkan rasa Ramadan bulan puasa. Sama ya. Yang pertama tadi apa? Membersihkan rumah menyambut datangnya bulan puasa. Membersihkan rumah menyambut datangnya bulan puasa. Silakan. Anda dan saudara siapa? Menunjukkan rasa bahagia ketika akhir Sya'ban. Menunjukkan rasa bahagia ketika akhir Sya'ban karena akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang lain Anda bisa ada yang bisa menanggapi lagi, memahami apa yang Anda sudah bacakan di narasi tersebut? Ada? Fadli apa? Apa yang kita pahami nak di situ? Ya? Bersiap sebelum berpuasa. Kenapa? Bersiap sebelum berpuasa. Bersiap nak? Bersih hati. Bersih hati sebelum Berpuasa. puasa. Oke, ada lagi yang lain? Rumah bersih hati bersih. Ya, rumah bersih katanya hati pun bersih. Ya, itu ya. Bermacam pemahaman terkait dengan narasi yang sama Anda baca ya. Oke. Lanjut ya. Baik. Nah, di gambar ini yang saya sajikan di papan tulis ini di layar ini terkait dengan narasi yang Anda sudah baca. Ini kira-kira dia lakukan apa ini? Membersihkan rumah. Apa lagi? Menyambut datangnya bulan puasa. Ya, membersihkan rumah menyambut datangnya bulan suci atau bulan puasa. Ya. Pengertian puasa menurut bahasa adalah menahan. Ya. Menurut bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut istilah berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam Matahari. Jadi pengertian puasa di sini ada 2 ya. Menurut bahasa dan menurut apa? Menurut bahasa dan menurut istilah. Tadi menurut bahasa puasa adalah menahan. Sedangkan menurut istilah adalah
Karena ada yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Setiap puasa ya. Sekarang kita ketahui ada dua jenis puasa. Yang pertama adalah puasa Wajib. wajib. Yang kedua adalah Sunnah. coba. Ada yang bisa menyebutkan tidak? Puasa wajib itu kan contohnya mana? Puasa di bulan apa? Di bulan suci. Itu hukumnya wajib. Betul ya? Puasa wajib. Yang kedua, contoh puasa sunnah. Ada yang bisa? Berpuasa yang bukan di bulan Ramadan. Ya, contohnya ada yang bisa sebutkan? Apa? Ya, puasa Senin. Nah, itu adalah contoh puasa. Pahamnya sampai sini? Oke, kita dalil ya, atau perintah berpuasa. Ada di Quran surah apa? Ada yang dapat? Quran surah apa? Nah, ini. Ya, ini sudah tertera di tulis. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, mungkin Nanda bisa dibacakan Nanda? Kita Surah Al-Baqarah ayat 183. Di awal dengan taus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba, dari awal Quran silakan diterjemahkan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah Ayat 100. ayat 180. Dalil tentang seruan untuk berpuasa. Ini ya, ada di surah Al-Baqarah ayat 180. Jelas ya? Yang kedua adalah syarat-syarat puasa. Ya, yang pertama adalah syarat wajib puasa. Yang pertama apa itu? Syarat wajib puasa Ramadan. Itu yang pertama apa? Balik. Ada yang tahu apa itu balik? Balik itu dewasa ya, sudah dewasa. Sudah memasuki masa dewasa. Sudah wajib untuk melakukan puasa. Apa lagi? Islam. Umat Islam itu ada tahu ya, bagaimana itu Islam. Ya, yang merasa beragama atau menganut agama Islam itulah orang. Kalau di sini tadi sesuai dengan dalilnya, yang disuruh untuk berpuasa itulah mereka yang apa? Saya orang-orang yang beriman. Kadang ada orang Islam tapi tidak yakin dengan keimanannya. Ya, yang disuruh di sini adalah orang-orang yang beriman. Oke, yang ketiga. Ya, bagaimana itu berakal? Tahu yang tidak baik dengan tahu yang tidak. Hal yang dia tahu itu adalah hal yang baik dan dia juga tahu hal yang yang dia tahu perintah Allah dan dia tahu larangan yang mesti kita hindari. Ya, mampu. Dia mampu. Yang sehat ya, jasmani ya, untuk melakukan puasa. Jangan orang sakit kan tidak wajib untuk puasa karena ada uzur sakit. Sakit juga karena dia seorang orang yang melakukan perjalanan. Oke, yang kedua ya, syarat sah puasa. Ya, syarat puasa yang pertama adalah Islam. Yang kedua tamis. Tamis ini adalah orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan bebas bagi perempuan. Yang keempat pada waktu yang dibolehkan. Ya. Sekarang yang ketiga, kita lihat yang ketiga, yakni rukun puasa. Rukun puasa ada dua ya. Yang pertama adalah sebelum kita berpuasa pasti kita berniat. Ada yang hafal niat puasa? Puasa suci bulan Ramadan ada yang apa nih? Nama itu Saum Al-Ghali. Ada yang bisa satu orang? Coba gue minta bisa dan Anda silakan bacakan.
nawaitu soma ganian ada ifati syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mengakhir dari mana? Seperti apa? Makan, sengaja muntah, ya, dan ya ini untuk yang berkeluarga ya. Mengakhir dari perbuatan Dosa. lanjut. Yang keempat adalah sunnah puasa. Apa yang pertama sunnah puasa itu? Menyegerakan ya. Menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua apa? Ya. Yang ketiga apa? Yang keempat, nah, coba lihat. Sebelum lanjut coba, ada gambar yang saya tayangkan di layar. Ini menurut Anda, gambar ini menjelaskan tentang apa? Ya. Mungkin di sini ada ya biasa. Beli begitu ya. Sahur begitu kan ini. Ada ya? Sering dengar tak? Ada itu kalau apalagi kalau rumah itu di dekat jalan, wah, itu kalau sudah waktu sahur, orang pada anak muda berlewat sahur seperti ini kan? Contohnya ini dilakukan oleh kelompok anak muda. Nah. Lanjut, kita lanjut. Nah, yang berapa? Yang kelima ya, berbuka puasa dengan kurma. Dan yang keenam adalah ada yang hafal doa ketika berbuka puasa? Silakan. Anda sering? Ya. Silakan. Ada yang bisa lagi ya? Coba Anda suruh klik. Nah, besar soalnya ya. Sudah tahu ya mana tadi doanya, sudah ada hafalkan juga. Nah, sekarang adalah doa sudah sebelumnya sebelum berbuka puasa. Ketika berbuka puasa ya. Apa lagi? Memperbanyak sedekah, membaca ayat suci Al-Quran, dan memperbanyak zikir dan doa. Oke, yang terakhir. Ada yang terakhir. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ada berapa poin? Ada 5 ya. Apa yang membatalkan puasa itu? Makan dan minum dengan sengaja. Apa lagi? Muntah dengan sengaja. Apa lagi? Haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima? Tidak atau hilang akal. Nah, yang kelima? Murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari agama Islam, menurut agama selain Islamnya. Dia pindah mungkin ke agama Kristen atau mungkin Buddha sebagainya. Itu yang dikatakan orang murtad. Orang Islam awalnya tapi keluar dari ajaran Islam, dia memeluk agama lain. Itu yang dikatakan ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas ya? Tidak. Kalau sudah jelas, ada aktivitas yang Anda akan kerjakan. Ya, ada lomba kerja yang ingin saya bagikan. Masih semangat? Masih semangatnya. Ya, ada lomba kerjanya. Ya, silakan dibaca ya. Ya, dapat semua ya. Ya, ada ya. Tapi kalau ada, isi saja. Ya, kan isi ya. Oke. Silakan dititik semoga saya jelaskan bagaimana cara menjawabnya. Oke.
Bagaimana cara mengerjakan lengkap lembar kerja ini? Di sini hanya Anda menggerokkan ya. Nah, yang mana kira-kira pasangannya nomor 1? Contoh ya. Coba perhatikan LKPD-nya. Nomor 1 kira-kira berpasangan dengan huruf apa? C. Ya. Nomor 1 berpasangan dengan menahan diri berpasangan dengan B. Ya, contoh seperti itu. Ya, silakan. Yang nomor 2, 3, dan 4 silakan Anda gerokkan sendiri. Oke, silakan. Ayo. Sudah? Ada yang bingung? Ya, paham semua ya? Perhatian. Perhatian. Sudah ya? Ya, 5 menit selesai. Ya, hanya menggerokkan saja kan? Nah, baik. Coba kita akan lihat siapa kira-kira yang bisa ke depan menggerokkan apa yang saya sudah tampilkan di layar. Siapa yang bisa? Baik, pertama. Nomor 1 buat pasangan dengan nomor berapa? Tadi saya sudah ya? Ya, ini kan buat pasangan. Apa itu? Berwarna matahari. Lihat pekerjaannya, apakah ini sama dengan jawaban Anda? Ya, menahan diri berpasangan dengan apa? Menahan diri berpasangan dengan bahasa. Puasa Senin Kamis berpasangan dengan nah, terbenam matahari berpasangan dengan waktu berbuka. Quran surah Al-Baqarah ayat 1-3 berpasangan dengan dalil tentang puasa. Silakan diperiksa lalu nanti kembali ya. Tugas sampai tadi sudah sekali dipahami dan hanya menjelaskan. Jawabannya sudah ada ya. Dari sini tinggal kita memilih di mana jawaban yang paling tepat ya. Oke. Sekarang tugas selanjutnya kita akan kerja kelompok. Namun sebelum kita kerja kelompok, kita espriti supaya tidak tegang ya. Rasulullah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, dua Umar bin Khattab, tiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sekarang SPG tentang haji masih ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 mulai. Rukun haji itu
ada tugasnya mengerjakan tugas kelompok. Gimana tugas kelompok ini? Anda akan menjawab beberapa pertanyaan di sini dengan catatan Anda berkolaborasi dengan teman-teman. Jangan hanya ada satu orang yang bekerja. Bisa ya? Bisa. Mulai paham? Oke, kalau sudah paham saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ayo, silakan. Silakan bertanya. Kalau Anda masih belum paham, silakan bertanya. Sudah jelas ya? Oke. Ini soalnya, kita kasih soal ya. Ini lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya. Ya, satu saja ya. Oke. Ini soalnya. Nah, dan yang ini lembar kerjanya. Oke. Oke. Ya. Ya. Ini lembar kerjanya. Ini tugasnya. Oke. Mana yang satu lagi? Satu. Kadang-kadang sini Oke ya. Ini lembar kerjanya. Ini soal. Oke. Silakan. Anda berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, saya beri waktu 15 menit ya. Dari sekarang. Silakan. Saya beri waktu 15 menit. Silakan. Jadi ada petunjuknya menulis nama kelompoknya siapa ya. Silakan. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya ya. Yang bertanya ketika mungkin ada yang kurang jelas. Silakan. Tapi dengan cara berkolaborasi. Kolaborasi ya. Kolaborasi artinya kerjasama ya. Jadi kita kolaborasi. Artinya kita kerja individu. Kolaborasi. Bagaimana kita menyatukan pendapat kita membahas sesuatunya dan kita ya. Masih 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Paling buruk ini kelompok kurang 1 kurang 3. Awalnya sudah lupa hari ini masih baru. Sudah ya? Oke. Oke, sudah? Sudah kelompoknya sudah selesai ya? Oke, perhatian. Perhatian. Oke, selesai ya? Oke. Sekarang saya ingin kelompok 1 mempresentasikan jawaban yang Anda sudah diskusikan. Ya. Oke, silakan tetap kelompoknya siapa dan memanggilnya teman siapa saja yang Anda panggil untuk menemani Anda. Silakan. Saya dari kelompok. Saya dari kelompok 1 Nah, ingin mempresentasikan jawaban saya. oke, silakan. Dibacakan soalnya. Nah, Tuliskan dari kertas wartawan. ya. Tulis bahasa berarti. Kalian jelaskan ya. Ada dari yang di sini ya. Nah, ada dari berapa Ustaz? Silakan. Ya. Dugaan surat Al-Baqarah surat ayat 183. Ayo. Jelaskan namanya apa? Bahasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai terbit fajar hingga terbenam matahari.
Yuk. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bahasa puasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah puasa Sekarang tiba saatnya kita masukin refleks ya. Bagaimana perasaan Anda belajar hari ini? Coba disebutkan, dituangkan dalam bukunya. Bagaimana perasaan Anda belajar hari ini? Ya, terkait dengan memahami ibadah puasa apa yang Anda pahami di situ. Sudah ya? Oke, coba tepuk semangat. Saya ingin kelompok mewakili bagaimana perasaannya hari ini belajar tentang memahami ibadah puasa. Wah, silakan siapa? Silakan. Apa? Bagaimana perasaannya? Apa? Kelompok saja. Bagaimana perasaan Anda belajar hari ini? Oke, senang. dan saya sudah mengucapkan pengertian Oke. Oke, kelompok dua. Bagaimana perasaannya? Oke, senang. Ini bagaimana perasaannya hari ini? Saya senang karena mendapatkan ilmu baru. Oke. Bagaimana perasaan Anda? Saya senang karena bisa belajar. Oke, senang karena bisa belajar. Oke. Buat kesimpulan. Ya, di sini ketika Anda membuat kesimpulan banyak yang puasa, lalu puasa, dan lain-lain. Kesimpulan adalah rangkuman semua pelajaran di awal sampai terakhir. Itu. Kalau tadi pengertiannya, apa ya, rukunnya, syaratnya, hal-halnya dan ya hal-hal sampai di hal-hal yang membatalkan puasa. Silakan, Anda rangkum itu, yang mana Anda menurut Anda penting. Silakan, simpulkan itu. Dari mulai terbit fajar hingga kemenangan Oke. Yang terakhir mungkin sama ya. Baik, kita simpulkan secara umumnya bahwasanya yang pertama adalah pengertian puasa adalah menahan. Secara bahasa adalah menahan. Sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam. Yang ketiga, dalil tentang puasa wajib, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kelima, yaitu puasa mengajarkan agar kita bersabar. Ini 5 poin ini yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Baik, karena waktu sudah habis, ya, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan berdoa yang membaca surat Al-Fatihah. Ya, dipimpin oleh kedua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.